Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangito Hatta, dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di malam ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini, kami menaikkan syukur hati atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga saat ini. Dan di malam ini kembali kami juga akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam ini dari 1 Samuel pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. 1 Samuel pasal 25 ayat 14 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sementara itu Abigail, istri Nabal, diberitahu oleh salah seorang anak buahnya demikian. Ketahuilah, Daud mengirim utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia mencaci maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Kami tidak diganggu dan tidak kehilangan apapun selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di padang. Merekalah tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan kambing domba dekat mereka. Sebab itu, pertimbangkanlah dan sadarlah apa yang harus kau lakukan, sebab celaka pasti datang atas Tuhan kita dan seisi rumahnya. Ia seorang durjana, sehingga tidak dapat diajak bicara. Abigail segera mengambil 200 roti dan kantong anggur, 5 domba yang diolah, 5 takar gandum panggang, 100 kue kismis, dan 200 kue arah. Semuanya itu dimuatnya ke atas keledai. Lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Berjalanlah di depanku, aku mengikutimu." Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, Nabal adalah seorang yang sangat kaya yang memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia memiliki seorang istri yang cantik juga bijak. Sebagai seorang yang sangat kaya, tentu dapat dikatakan bahwa Nabal adalah seorang pekerja keras. Sosok laki-laki yang dapat dibanggakan karena kesuksesan yang diraihnya. Namun di balik keberhasilan dan kesuksesan yang diraih, ia memiliki kelakuan yang kasar dan buruk. Di sisi lain, ia juga seorang yang sombong dan angkuh. Kesombongan dan keangkuhannya tampak ketika Daud berupaya membangun relasi yang baik dengan Nabal. Namun salam Daud justru dibalas dengan makian bahwa ia tidak mengenal Daud. Karakter yang dimiliki Nabal tentu sangat merugikan dirinya, bahkan seisi rumahnya. Apa yang disampaikan oleh anak buahnya kepada istrinya Abigail membuktikan bahwa Nabal bukan seorang yang dapat diajak berkomunikasi dengan baik. Ia memiliki sifat egois, hanya mementingkan kepentingan serta keuntungan untuk dirinya sendiri. Istri Nabal, yakni Abigail, dalam bacaan saat ini digambarkan sebagai figur yang berusaha menengahi persoalan yang disebabkan oleh perilaku Nabal suaminya. Perkataan Nabal telah menyinggung perasaan Daud. Sebab itu, Daud hendak membuat perhitungan dengan Nabal. Dengan memperoleh informasi yang disampaikan kepada Abigail oleh para pekerja Nabal,
Maka Abigail mengambil satu tindakan yang bijaksana untuk menolong sang suami. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, dari bacaan ini kita belajar bahwa kesuksesan yang diraih perlu diimbangi dengan sikap hidup yang baik. Kesuksesan itu pemberian Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan telah berikan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi supaya kita saling berbagi dengan sesama. Kita juga jangan mudah mengeluarkan perkataan yang merendahkan harga diri seseorang. Tetapi belajarlah untuk menghargai orang lain dengan mengeluarkan perkataan yang membangun relasi yang baik. Di sisi yang lain kita juga harus belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi keberhasilan. Dia juga yang menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Mereka juga punya andil dalam kesuksesan yang kita raih. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar untuk menghargai setiap bantuan yang diberikan kepada kita. Sekecil apapun pemberian maupun bantuan itu, tetaplah bersyukur dan jangan melupakan kebaikan setiap orang yang telah menolong kita dalam ketulusan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Ajar kami untuk melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dan kehendaki, agar kami menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang juga menerapkan kasih terhadap sesama, tidak memiliki sikap hidup yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain, dan juga menjadi sosok yang angkuh dan egois. Tapi kami belajar dari firman Tuhan di malam ini untuk menjadi figur yang berkenan di hadapan Tuhan, yakni figur atau sosok yang selalu boleh peduli dengan orang lain, mengingat kebaikan orang lain, tidak sombong dan angkuh, tapi memiliki sifat kerendahan hati, saling menghargai, saling berbagi. Di malam hari ini, hamba berdoa bagi kami semua yang mengikuti program Night Call GPIB ini. Tuhan senantiasa memberikan kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan, ketabahan, kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari anak-anak sampai kami yang telah lanjut usia. Bahkan kami juga yang berada dalam berbagai pergumulan hidup, sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan menurut cara dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi program GPIB khususnya Night Call, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap umat yang mendengar. Semua kami yang juga telah bekerja keras untuk mengupayakan ini, Tuhan juga senantiasa memberikan kami semangat untuk tetap terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat program ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati GPIB secara khusus, setiap persoalan pergumulan, bahkan juga dengan harapan dan cita-cita untuk kedepannya. Persiapan-persiapan, nyongsong, persidangan, sidang raya di Makassar nanti pada bulan Oktober, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan pada kami, khususnya di sepanjang hari ini yang boleh kami lalui. Biarlah apa yang telah kami pelajari di sepanjang hari ini boleh kami mengevaluasinya pada esok hari, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bekerja juga bagi mereka yang bekerja di malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.